Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholik, dosen program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Sains, Universitas Indo Global Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman yang saya ampu. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 1 program studi Sistem Informasi dengan kode mata kuliah OWP 51 SI 004 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah untuk memperkenalkan mahasiswa pada konsep dasar algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C++. Nantinya, mahasiswa akan mempelajari cara merancang, mengimplementasikan, dan menganalisis algoritma serta memperoleh keterampilan praktis dalam pemrograman menggunakan aplikasi Dev C++. Adapun beberapa topik yang akan dipelajari pada mata perkuliahan ini adalah pengantar algoritma dan pemrograman, struktur dasar algoritma, notasi algoritma, instalasi dan penggunaan Dev C++, tipe data, operator, dan identifier pada Dev C++, lalu input dan output, lalu statement pengendalian, statement perulangan, array, prosedur dan fungsi, serta mendiagnosis masalah dan membuat program sederhana. Ada beberapa capaian akan dicapai pada mata kuliah ini. Di antaranya, mahasiswa dapat menjabarkan pengantar algoritma dan perkembangan bahasa pemrograman. Mahasiswa dapat menjabarkan struktur dasar algoritma serta membedakan 3 konstruksi dasar algoritma. Mahasiswa dapat menata algoritma dengan flowchart, pseudocode untuk menyelesaikan permasalahan. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi Dev C++ dan mengimplementasikan tipe data, operator, identifier, serta fungsi input dan output. Lalu, mahasiswa dapat mengimplementasikan statement pengendalian, perulangan, array, prosedur, dan fungsi dalam C++. Tidak hanya itu, di akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan dapat membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Adapun metode perkuliahan yang digunakan adalah ceramah, diskusi, praktek, kuis, dan tugas. Sekian penjelasan tentang mata kuliah. Kita langsung saja ke dalam pertemuan kedua di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita masuk ke pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman seperti itu. Ntar ya Bapak share materinya. Oke. Oke. Sudah siap belajar? Siap ya. Oke, ini algoritma dan pemrograman. Di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang struktur dasar algoritma. Jadi yang masih paling dasar dulu ya. Lalu pengenalan pada 3 konstruksi dasarnya. Jadi nanti ada 3 konstruksi dasar yang akan kita pelajari seperti itu. Lalu contoh algoritma sederhana menggunakan ketiga konstruksi tersebut. Oke, sebelum masuk ke materi sedikit ada pantun gitu ya. Jadi saya sampaikan dulu pantunnya. Intermezzo sedikit ya teman-teman ya, biar nggak tegang. Beli celana, beli permata ya. Sungguh menarik dipakai raja. Apa guna bermain cinta? Lebih baik belajar saja. Ya, ya. Lebih berguna belajar ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, terdapat beberapa tujuan ya, tujuan pembelajaran atau pada khususnya pada mata kuliah ini di pertemuan 2 ini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menjabarkan ya struktur dasar algoritma serta membedakan 3 konstruksi dasar algoritma ya. Tujuannya hanya itu. Indikatornya seperti apa? Indikatornya adalah ketepatan menjelaskan struktur dasar algoritma ya serta membedakan 3 konstruksi dasar algoritma. Jadi kalian harus bisa membedakan 3 konstruksi dasar algoritma. Seperti itu ya. Oke, masih ingatkah kalian ya? Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya di pertemuan pertama apa sih algoritma?
Oke, sebelum kita menyimpulkan apa itu algoritma, gitu ya, boleh dilihat nih, ada peta ya, ada kasus ya, kasus mana jalan tercepat dari A menuju I. Coba diperhatikan teman-teman. Coba dilihat lagi ya, mana jalan tercepat dari A menuju I. A menuju I, warna hijau ke warna merah. Mana jalan tercepatnya? Setiap pet ya, setiap pet itu ada jaraknya berapa kilometer nih ya, dan juga ada beberapa jalan gitu ya, dari A B H I atau A C D F H I atau A C D G I atau A C E I gitu ya. Yuk, silakan ada yang bisa jawab mana jalan tercepatnya? Apa Pak? Iya, Syafa. Jalannya dari A ke B, terus ke H, terus langsung ke I, Pak. A, B, H, dan I gitu ya. Hmm. Oke, yang lain ada jalan tercepat lainnya? Ingat ya, jalan tercepat. Ya, outputnya harus petnya, namun dengan syarat jalan tercepat. Prosesnya harus tercepat gitu ya. Oke, hanya satu A, B, H, I. Kita lihat ya. Oke, betul ya. Jadi jalan tercepatnya itu A, B, H, I. Jadi siapa benar ya? Jadi eh, A ke B itu 6 kilometer ya, ditambah 8 kilometer B ke H, H ke I itu 7 kilometer. Jika dijumlahkan itu menjadi 21 kilometer. Sedangkan jalan yang lainnya ini juga bisa menuju I, cuman yang diminta itu jalan tercepatnya gitu ya. Yang lainnya ini ada 22 kilometer, 23 kilometer, serta 25 kilometer ya. Oke, jadi apa itu algoritma, teman-teman ya? Jadi algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terdefinisi secara jelas yang diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuannya tadi dari A ke I gitu ya. Langkah-langkahnya ya ini ya, langkah-langkahnya dari A ke B, lalu ke H, lalu ke I. Seperti itu ya. Itu adalah algoritma dari A menuju I. Oke. Algoritma sendiri digunakan dalam berbagai bidang ya teman-teman ya, termasuk ilmu komputer, matematika, dan sains, komputasi, dan lain-lain gitu ya. Dalam konteks pemrograman ya, algoritma berperan penting sebagai panduan atau rencana langkah demi langkah, ingat ya, langkah demi langkah yang harus diikuti oleh komputer untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai suatu hasil ya. Berarti dari input, proses ke output, seperti itu ya. Oke, kita ingatkan kembali masih ada karakteristik ya. Karakteristik atau ciri dari algoritma, teman-teman ya. Jadi, karakteristik atau cirinya itu ada input, ada output, ada definisi terbatas, lalu efektif dan jelas terstruktur gitu ya. Inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, lalu terdefinisi, jangan lupa terdefinisi, harus efektif juga, lalu jelas juga ya, langkahnya itu harus jelas. Ini karakteristik atau ciri algoritma. Oke, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Secara nggak sadar kita menjalankan algoritma setiap harinya, teman-teman ya. Namun algoritma saya seperti apa, algoritma mungkin Syafa seperti apa ya, Arya seperti apa itu beda-beda gitu ya. Coba kita contohkan dulu. Ini algoritma pencarian buku di perpustakaan. Oke, pernah ke perpustakaan selama sekolah atau berkuliah ini? Pernah? Pernah, pernah Pak, Pernah ya. Ngapain di perpustakaan? baca buku. Baca Oh, baca buku, bukan ngadem ya. Nanti ngadem, cuman ngadem doang perpustakaan gitu ya. Ya, kalau bisa baca buku ya, baca buku ya. Oke, lanjut ya. Jadi algoritma pencarian buku di perpustakaan. Ya, ada input, proses, dan outputnya. Oke, inputnya apa? Judul buku yang dicari. Nggak mungkin kan kalian ke perpustakaan cari buku bebas gitu ya. Pasti ada tema yang dicari gitu ya. Misalkan belajar algoritma pemrograman bukunya apa gitu ya. Bisa dicari di perpustakaan. Lalu prosesnya seperti apa? Yang pertama, langkahnya itu pergi ke perpustakaan, jelas ya. Mau cari buku jelas ke perpustakaan ya, bukan ke kantin ya. Oke, pergi ke perpustakaan. Lalu langkah kedua, lihat katalog atau tanya petugas perpustakaan. Ini dilakukan juga nggak? Lihat katalog atau langsung nyari bukunya? Kadang langsung nyari bukunya.
Kadang langsung nyari bukunya ya. Biasanya lebih susah ya, karena nggak tahu tempatnya di mana kan. Paling nggak langkahnya harus efisien ya. Kalau cuma langsung nyari bukunya bingung kan nanti tempatnya di mana ya. Atau tanya petugas perpustakaannya. Jadi efisien waktunya gitu ya teman-teman ya. Jadi pergi ke perpustakaan, lihat katalog atau tanya petugas perpustakaan. Lalu langkah berikutnya adalah dapatkan nomor loker bukunya. Lebih cepat ya daripada random gitu ya. Lalu pergi ke loker buku dan ambil buku tersebut. Setelah selesai, baru outputnya buku yang dicari berhasil ditemukan gitu ya. Ini contoh algoritma pencarian buku di perpustakaan ya. Ada yang bisa mencontohkan lain, algoritma lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Kalian pernah naik motor nggak? Mengendarai motor, sorry, naik motor pernah pasti ya. Mengendarai motor. Iya, pernah. Pernah. Sering. Pernah. Coba algoritmanya seperti apa kalau mengendarai motor? Ambil kunci dulu. Ambil kunci dulu, ya. Lalu Habis itu pergi ke motornya, ini ya, colok ke kuncinya, tekan tombolnya, starter sudah gitu tuh ya, starter starter ya. motornya Starter motornya sudah tuh jalan. jalan. Oke, seperti itu. Ada yang cara lain? Ada cara lainnya selain Arya tadi? Ada yang ini cara lainnya ambil uang dulu, beli motor dulu gitu ya, kelamaan gitu ya. Jadi langsung aja kayak Arya tadi mungkin ya, ambil kuncinya, colokkan kuncinya ke tempat kunci tersebut ya, di on kan, lalu di starter saja motornya sudah ya, lalu di gas jalan deh gitu ya. Outputnya adalah mengendarai sepeda motor gitu ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan algoritma cuci tangan? Nggak mungkin nggak pernah cuci tangan ya. Pasti semua pernah cuci tangan gitu ya. Cuci tangan dalam artian sebenarnya ya, bukan cuci tangan yang lainnya gitu ya. Apa yang pertama dilakukan kalau cuci tangan, teman-teman? Apa yang pertama dilakukan? Atau Hidupi langsung keran cuci dulu. aja? Gimana Arya? Hidupi keran, Hidupi keran, basuh dulu tangan, sudah ya. basuh, tuang apa pakai sabun, Pakai sabun, sudah pakai sabun, cuci lagi. bilas ya, bukan Habis cuci pakai lagi ya, bilas. Lalu dibilas, mati ke keran, sudah tuh ini apa namanya? Lap tangan. ya dilap tangannya, ya. Ya, Betul ya. sekali ya. Jadi algoritma cuci tangan inputnya apa? Nggak mungkin ya kita tiba-tiba cuci tangan gitu ya. Jadi tangannya pasti kotor atau lengket atau seperti apa gitu ya. Berminyak atau apa. Jadi tangan yang kotor inputnya. Lalu prosesnya gimana? Buka keran air atau nyalakan keran air gitu ya. Basahi tangan ya dengan air. Lalu ambil sabun dan usapkan di tangan ya. Langkah berikutnya gosok tangan secara menyeluruh. Lalu bilas tangan dengan air bersih, lalu keringkan tangan dengan handuk, ya. Keringkan tangan dengan handuk, ya. Lalu outputnya adalah tangan yang sudah bersih atau telapak tangan sudah bersih gitu ya. Kalau sudah cuci tangan gitu ya. Ini harus terdefinitif ya. Ya, buka kerannya kayak gitu ya. Usap tangannya gitu ya. Itu harus jelas juga. Gosok tangannya menyeluruh. Nah, ada keterangan menyeluruhnya. Lalu bilas tangan dengan air bersih ya. Nanti bilas tangan, iya bilas tangan dengan air yang kotor ya sama aja ya kotor lagi gitu ya. Dengan air bersih ya. Keringkan tangan dengan apa? Dengan handuk gitu ya. Jangan dengan pakai baju temannya gitu ya. Ada temannya di sampingnya pakai baju temannya ya, ngelapnya ya. Tuh, salah tuh ya langkahnya. Oke, lanjut. Nah, masuk ke intinya kita belajar struktur dasar algoritma, teman-teman ya. Struktur dasar algoritma ini melibatkan ya, melibatkan susunan langkah-langkah dasar yang digunakan untuk merancang dan mengeksekusi algoritma ya. Jadi ada tiga dasar utama dalam algoritma, yaitu urutan atau sequential, ya, sequential structure, percabangan, ya, selection structure, dan mengulangan atau looping, looping structure, gitu ya. Nanti kalau kita belajar looping itu ada, kalau percabangan itu pakai if ya, kalau looping nanti pakai loop, gitu ya. Lanjut, oke. Urutan atau sequential structure ini adalah struktur dasar. Ini paling dasar ya teman-teman ya. Paling dasar yang paling sederhana, di mana langkah-langkah dieksekusi secara berurutan. Ingat ya, satu persatu sesuai ini ya, gambar ini ya. Satu persatu dari awal hingga akhir ya. Tiap instruksi dikerjakan satu persatu, tiap instruksi dikerjakan hanya sekali. Tidak ada yang diulang ya, tidak ada pengulangan di sini, hanya sekali. Lalu urutan instruksi dikerjakan pemroses sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang ditulis di dalam teks algoritmanya ya. Lalu instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma ya. Contoh ya, menghitung luas lingkaran ya. Menghitung luas lingkaran.
Inputnya atau langkah pertama adalah input nilai jari-jari ya. Kita butuh nilai jari-jarinya untuk menghitung luas sebuah lingkaran. Langkah keduanya, hitung luas lingkaran. Rumusnya adalah 3,14 atau pi ya. Pi R kuadrat atau pi kali R kali R. Kayak gitu ya. Outputnya adalah luas lingkaran. Jadi ini harus dikerjakan langkah demi langkah ya teman-teman ya. Lanjut. Pemilihan atau selection structure gitu ya. Jadi struktur ini digunakan untuk membuat keputusan dan menjalankan langkah-langkah berdasarkan kondisi tertentu ya. Contoh ya. Contohnya atau ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Ya. Bisa dari proses pertama langsung proses ketiga atau proses kedua dulu gitu ya. Ini bisa diseleksi atau bisa dipilih ya. Contohnya, jika nilai lebih dari 0, tampilkan nilai positif. Jika tidak, tampilkan nilai non positif gitu ya. Jadi ada pilihannya gitu ya. Contoh lagi, jika kondisi benar, lakukan langkah A. Jika tidak, lakukan langkah B. Seperti itu ya. Itu pemilihan. Jadi sudah ada dua ya teman-teman ya. Ada urutan atau sequential, ada pemilihan atau selection. Gitu ya. Sampai sini jelas? Saya harap jelas ya. Jelas, Pak. Jelas. Oke, tetap. Yang terakhir ada struktur yang ketiga itu pengulangan atau looping ya teman-teman ya. Looping structure. Ini struktur ini memungkinkan pengulangan langkah-langkah tertentu selama kondisi tertentu itu terpenuhi ya. Seperti gambar ini ya teman-teman ya. Bisa langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Ulangi lagi ke langkah pertama gitu ya. Atau ulangi lagi ke langkah kedua gitu ya. Jadi contoh inisiasi I dengan nilai 1 ya. Selama I kurang dari 1 ya, kurang dari atau sama dengan 5, sorry ya. Selama I kurang dari atau sama dengan 5, tampilkan perulangan ke plus I gitu ya. Jadi tambahkan 1 pada nilai I. Jadi 1 lanjut kan itu kurang dari 5 nilai 1 itu ngulang lagi tambah I tambah 1 lagi 2 3 4 5 ya setelah 5 dia akan berhenti karena loopingnya akan berhenti karena dia akan lebih dari 5 itu ya itu pengulangan. Oke, pertanyaannya teman-teman ya, apakah ketiga struktur dasar tadi bisa dikombinasikan? Kira-kira bisa nggak? Tiga struktur dasar tadi dikombinasikan kira-kira bisa nggak teman-teman? Jawabannya Kayaknya bisa, Pak. bisa ya, bisa dikombinasikan. Nantinya kalian akan belajar buat program gitu ya, buat program mengkombinasikan antara sequential, lalu pemilihan gitu ya, lalu looping gitu ya, pasti bisa dikombinasikan. Jadi ketiga struktur dasar ini dapat dikombinasikan teman-teman ya, dan disusun dalam berbagai cara untuk membuat algoritma yang lebih kompleks dan dapat menangani berbagai jenis masalah. Gitu ya. Oke, kayak tadi ya, algoritma cuci tangan tadi ternyata setelah cuci tangan masih ada yang kotor sedikit gitu ya. Kita akan looping, ulang lagi cuci tangannya sampai tangan kita bersih gitu ya, bersih dari kuman ya, bersih dari lengket dan lain-lain gitu ya. Lanjut. Oke, nah ini ya contohnya ya. Ini anggaplah kita ingin membuat algoritma untuk mengecek suhu dan memberikan rekomendasi berpakaian sesuai dengan kondisi cuaca gitu ya. Ini gabungan teman-teman ya. Inisiasi variabel suhu dulu ya. Kita inisiasi variabel suhu ya. Lalu mengulangi proses berikut. Jadi input suhu saat ini, kita inputkan suhunya saat ini ya. Ini urutan pasti ya. Pasti dilakukan pertama gitu ya. Jika suhu di bawah 10 derajat Celcius, ya, ini percabangan pasti. Pemilihan gitu ya. Tampilkan suhu dingin, kenakan jaket gitu ya. Sarannya atau rekomendasinya kenakan jaket. Di bawah 10 derajat Celcius ya. Nggak mungkin nanti sarannya di bawah 10 derajat Celcius silahkan pakai baju yang tipis gitu ya. Nanti makin dingin gitu ya. Lalu, jika suhu antara 10 sampai 25 derajat, ini percabangan lagi, tampilkan suhu nyaman, kenakan pakaian sehari-hari yang sering kita pakai ya. Lalu, jika suhu di atas 25 derajat, suhu panas ya, kenakan pakaian yang ringan atau tipis, seperti itu ya. Lalu, tanyakan apakah ingin memeriksa suhu lagi, ya. Ini percabangan ya. Lalu, jika tidak, keluar dari perulangan. Jika ya, dia ulang ya, looping lagi gitu ya. Nanya lagi suhunya berapa,
dimasukkan suhunya, lalu keluarlah rekomendasinya, gitu ya. Jadi bisa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita evaluasi ya, evaluasi beberapa materi yang kita pelajari sebelumnya. Silahkan, sebentar Bapak share ya. Oke, silahkan ini ya, masuk ke joinmyquiz.com. Coba ya, ayo kita masukkan joinmyquiz.com. Boleh dibuka HP-nya atau laptopnya, masuk ke joinmyquiz.com. Quiznya pakai Z ya, myquiz. Kodenya jangan lupa dikode, kodenya enter ya. Dimasukkan 707355. Langsung saja. Ada nggak? Bisa teman-teman? Joinmyquiz.com. Bapak juga coba ya di HP. Joinmyquiz.com. Oh, kenapa nggak bisa? Bisa nggak kalian? Nggak bisa, Pak. Bentar, bentar, Bisa, bentar. Pak. Bentar, saya reload ya. Apa tidak bisa? Bentar ya. Oke, kita start dulu. Joinmyquiz.com. Nah, ini ya, yang baru coba. Bisa nggak? Bentar ya. Oke, bisa ya. Arya sudah connect. Yang lain, silakan yang lainnya juga ikut join. Oke, sudah banyak nih. Syafa, Wak Breng. Siapa Wak Breng nih? Ada aja ya. Ayo, yang lain kita quiz sedikit. Maman STD. Wish, STD standar ya. Apa-apa nih? STD nih. Ada aja ya. Ayo, lanjut. Sebelum saya start ya, nanti yang juara satu kuisnya dapat sepeda motor ya. Nanti Bapak kirim, tenang saja Bapak kirim gambarnya ya. Oke, ayo lanjut. Siapa lagi? Oke, kita start ya. Siap ya. Kita start, kita mulai. Oh, ada Puyol juga ya. Kita start ya. 1, 2, 3, silakan dikerjakan. Ayo, silakan dikerjakan. Ayo, Wak Breng sudah benar satu. Masih Wak Breng yang memimpin. Ayo, Maman baru mulai sudah salah lagi lah. Oh, ayo, wis. Wak Breng memimpin, Arya mulai menyusul. Oke, wis, Syafa mulai menyusul. Wis, sudah 3 semua ya. Wis, Wak Breng sama siapa nih? Siapa yang paling duluan nih? Ya, Syafa, Wak Breng juga ya. Ternyata poinnya lebih banyak Wak Breng. Kayaknya lebih ini ya, waktunya lebih sedikit digunakan oleh Wak Breng. Jadi Wak Breng menang nih. Yang lain, ya salah lagi lah. Ya, Maman kayaknya menyusul dari segi kesalahan tapi ya. Maman mulai menyusul nih dari segi kekalahan tapi ya. Kesalahan, sorry. Uyol ya. Ini nggak connect kayaknya ya. Oke, Maman, bisa menyusul? Oke. Nah ya. Oke, jadi pemenangnya ini Wak Breng ya. Wak Breng, lalu Syafa, lalu Puyol gitu ya. Ada 3 pemenang di sini ya. Ini skornya beda tipis ya. Beda tipis sekali. Kalau Puyol masih salah satu ya. Ini benar semua. Oh, mulai dalam kuis ini ada kekuatannya sebenarnya teman-teman ya. Bapak nggak sampaikan. Oke, sudah dapat pemenangnya ya. Pak Breng, Syafa, lalu Puyol. Puyol kayak pemain bola ya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Nah, ini akan Bapak jadikan apa namanya? Evaluasi ya, membangun pembelajaran. Oke, lanjut lagi. Terima kasih ya sudah mengerjakan kuisnya. Kita lanjutkan. Eh, jadi dari seluruh pembahasan kita tadi ya, pembahasan kita tadi dapat ditarik kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya ada beberapa kesimpulan, mungkin bisa dicatat juga gitu ya teman-teman ya. Jadi algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terdefinisi secara jelas ya, yang diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya. Tadi sudah kita contohkan juga ya, bagaimana algoritma itu dalam keseharian kita. Oke, yang kedua, karakteristik atau ciri algoritma meliputi input, output, definisi terbatas, efektif ya, jelas dan terukur serta keterbatasan ya. Lalu yang ketiga, ada 3 struktur dasar algoritma ya. Dalam algoritma yaitu urutan atau sequential, percabangan ya atau decision structure, lalu pengulangan atau perulangan atau looping ya teman-teman ya. Jadi itu ya ada 3 struktur yaitu urutan, percabangan dan pengulangan. Oke. Oke, selain kuis yang sudah dikerjakan, ya, tadi kuisnya ya sudah dikerjakan, nanti ada tugas ya berupa Google Form gitu ya, tugas berupa Google Form. Nanti saya akan berikan di grup WA gitu ya. Silakan nanti dikerjakan, ya.
tugasnya gitu ya. Jangan sampai tidak dikerjakan karena ada poinnya teman-teman ya. Saya juga mau lihat evaluasinya gitu ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan 2 ini sudah selesai. Jadi minggu ketiga kita akan mempelajari menata algoritma dengan diagram flowchart dan pseudocode gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca-baca dulu melalui referensi yang ada gitu ya tentang flowchart dan pseudocode. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan gitu ya. Minggu depan eh, untuk saat ini pertemuan 2 sudah selesai. Sebelum pertemuan berakhir, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekian dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.